Junko Furuta bukanlah nama yang asing bagi telinga orang Jepang. Bahkan hampir seluruh dunia, kisah pembunuhan gadis remaja itu selalu diingat oleh banyak orang. Kasus ini menurut Tokyo Reporter menjadi dikenal banyak orang bukan karena kejinya 4 pemuda yang menghabisi nyawa Junko Furuta, tetapi juga karena hukuman yang mereka terima dinilai terlalu ringan. Sebelum gua masuk ke detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-share kepada kawan-kawan kalian yang sekiranya suka cerita yang berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan cerita kisah nyata episode kali ini. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November tahun 1972. Dia adalah seorang siswi SMA Yashio Minami kelas 3 yang berusia 16 tahun. Dia berasal dari Misato, Saitama, Jepang. Di sekolah, gadis itu dianggap pintar, cantik, dan pemalu. Furuta juga dianggap gadis baik-baik. Ia tidak pernah hadir di acara pesta teman-temannya, tidak pernah minum atau menggunakan narkoba. Setiap hari ia hanya pergi ke sekolah dan langsung ke pekerjaannya sebagai pelayan paruh waktu di pabrik cetakan plastik. Dia melakukan ini untuk menghemat uang untuk perjalanan kelulusan yang telah dia rencanakan. Namun takdir berkata lain, kemudian diculik, diperkosa, dan dibunuh pada akhir tahun 80-an. Kasus pembunuhannya dinamai kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen, karena jenazahnya ditemukan dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 200 liter semen. Pada tanggal 25 November tahun 88, seusai Junko menyelesaikan pekerjaannya, dia bergegas pulang mengendarai sepeda. Dia mengayuh sepeda di sepanjang trotoar jalan dekat sebuah taman. Di saat bersamaan, dua pelaku, Hiroshi Miyano dan temannya Shinji Minato, sedang nongkrong juga di taman tersebut. Melihat korban dari kejauhan, akhirnya mereka membuat siasat. Tiba-tiba Shinji Minato kemudian melompat di balik pagar. Dia menendang Junko dengan kencang hingga tersungkur bersama sepeda yang dikendarainya. Pemuda itu melarikan diri, meninggalkan Junko yang terluka di tanah. Peristiwa semacam ini menjadi hal yang lumrah di Jepang, karena para pemuda saat itu kerap melakukan kekerasan untuk mencari kesenangan atau sekedar membuat lelucon yang menjijikkan. Junko bangkit, sejurus kemudian dia mengetahui bahwa dirinya cedera. Ia lantas menuntun sepedanya untuk meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan tersangka lainnya yaitu Hiroshi Miyano yang merupakan seniornya di sekolah. Miyano kemudian menawarkan Junko untuk membantunya mengantarnya ke rumah. Tanpa rasa curiga, Junko mengiyakan ajakan tersebut. Di tengah jalan, Miyano ternyata malah memaksa dan mengancam Furuta untuk mengikutinya ke sebuah gudang. Di depan pintu gudang, Miyano berubah menjadi agresif, memperlihatkan sisi gelapnya. Dia kemudian menyeret Junko ke dalam gudang, memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Junko diancam dibunuh. Miyano mengaku sebagai antek Yakuza, semacam mafia atau geng kriminal Jepang, untuk menambah kengerian pada korbannya. Bagaimanapun, Miyano adalah siswa populer di sekolahnya. Semua orang takut dengannya yang berstatus sebagai Yakuza. Ia sudah sejak lama menyimpan rasa kepada Junko, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Sampai pada kesimpulan tindakan Miyano pada Junko adalah bentuk rasa dendam akibat cintanya yang ditolak.
Usai memperkosa, Miyano bingung dan berpikir jika Junko lepas ia akan melapor ke polisi. Di tengah kebingungan itu, Miyano menghubungi teman-temannya untuk mencari solusi terbaik. Sayangnya teman-teman Miyano sama bejatnya dengan dia. Mereka juga tertarik dengan kecantikan Junko. Jadi total 4 pemuda menculik Furuta. Mereka adalah Shinji Minato yang berumur 15 tahun, yang saat itu menggunakan nama depan Nobuharu. Kemudian Hiroshi Miyano 18 tahun yang menggunakan nama keluarga Yokoyama. Jo Ogura 17 tahun yang kemudian disebutkan bahwa marganya adalah Kamisaku. Dan terakhir Yasushi Watanabe 17 tahun. Alhasil komplotan pemuda yang berjumlah 4 orang itu memutuskan untuk menyekat Junko lebih lama. Hati Junko teis saat mengetahui bahwa salah satu pemuda dari komplotan Miyano adalah orang yang menendang sepedanya. Dengan begitu jelas sudah bahwa rentetan kejadian yang dialami adalah bagian dari rencana busuk Miyano. Setelah beberapa hari di gudang, akhirnya mereka membawa dan menahannya selama 44 hari di sebuah rumah di distrik Ayase Adachi, Tokyo, yang dimiliki oleh orang tua dari salah satu pemuda yang menculiknya, yaitu Shinji Minato. Untuk menghindari terbongkarnya penculikan, para pelaku memaksa Furuta untuk menelpon orang tuanya dan menyatakan bahwa ia tinggal di rumah temannya untuk sementara waktu, supaya tidak membuat cemas orang tuanya. Sepanjang penahanannya, ia diperkosa secara beramai-ramai oleh anggota geng Yakuza. Dia diperkosa lebih dari 100 orang dengan total 50 kali pemerkosaan. Tak hanya diperkosa, Junko Furuta juga diperlakukan secara tak manusiawi. Kemaluan milik Furuta juga dirudah paksa dengan berbagai macam benda, mulai dari botol, lampu bohlam yang panas, rokok, gunting, tusuk sate, besi, dan kembang api yang sedang menyala pun dimasukkan ke dalam maluannya. Kemudian cairan lilin panas diteteskan ke wajahnya. Kelopak matanya dibakar dengan korek api. Puting sebelah kiri dipotong dan dihancurkan dengan tang. Sedangkan tangannya diikat ke langit-langit dan badannya dipukuli layaknya samsak hingga organ dalamnya terluka dan membuat darah mengucur dari mulutnya. Akibat sisaan yang terus-menerus, Furuta disebut kehilangan kendali atas sistem urinnya. Akibatnya muncul pula aroma yang tak sedap akibat perbuatan para penjahat itu pada Furuta. Meski kondisi Furuta semakin parah, siksaan terus berlanjut. Orang tua salah satu tersangka, Shinji Minato, mendengar juretan Furuta, tetapi mereka takut angkat bicara karena tersangka Miyano dekat dengan Yakuza. Sisaan terhadap Furuta terus berlanjut dengan cara disiram air seni hingga dijadikan sasaran kekerasan fisik, seperti dijadikan target tinju, dan pernah Furuta tidak bisa makan karena kekerasan fisik yang ia derita. Akibatnya ia muntah ketika makan, sehingga kondisi dehidrasinya semakin parah. Ia pun pernah dipaksa makan kecoa dan minum air udang. Selama disekap, ia seringkali dibiarkan telanjang. Setelah 20 hari disekap, ia juga sudah tidak bisa berjalan lagi. Sisaan yang berlanjut juga membuat ukuran otak Furuta mengecil. Furuta sempat minta agar ia dibunuh saja. Pada awal Januari tahun 1989, Furuta diajak main mahjong oleh tersangka, tetapi ia tetap disiksa. Keempat remaja lelaki tersebut memukulinya dengan tubuh yang rusak itu dengan barbel besi, menyulut api di wajahnya dan matanya dengan lilin, menyiramkan cairan bahan bakar ke kaki, ke tangan, wajah, dan perutnya, kemudian membakarnya. Penyiksaan terakhir ini berlangsung selama 2 jam. Akibat penganiayaan tersebut membuat Furuta shock hingga akhirnya meregang nyawa pada tanggal 4 Januari 1989. Para pelaku yang mulai ketakutan akhirnya menaruh jenazah Furuta di sebuah drum minyak yang diisi dengan semen. Mereka membuat drum tersebut di sebuah lahan reklamasi di Koto, Tokyo. Saat ditemukan, mayat Junko tak bisa dikenali.
polisi hanya bisa mengidentifikasi korban dari sidik jari. Setelah uji forensik, polisi juga menangkap 2 pelaku dan setelah melakukan pengembangan, akhirnya polisi menangkap 2 tersangka lain. Awalnya identitas tersangka tidak dipublikasikan karena masih remaja. Namun salah satu media Jepang mengungkapkan karena menganggap pelaku tak pantas mendapatkan hak asasi manusia, alasan mereka di bawah umur. Situs Tokyo Reporter menyebutkan Miyano yang merupakan pemimpin kejahatan tersebut dan juga merupakan lelaki yang ajakan kencannya ditolak oleh korban akhirnya divonis 20 tahun penjara. Kemudian dia bebas pada tahun 2009. Shinji Minato yang rumahnya dijadikan lokasi di mana Junko Furuta disiksa dan dibunuh dihukum 5-9 tahun penjara. Dia berusia 15 tahun saat melakukan tindakan kriminal tersebut. Yasushi Watanabe dihukum 5-7 tahun penjara. Dia berusia 17 tahun kala itu. Jo Ogura dihukum 8 tahun di lapas remaja sebelum dibebaskan tahun 99. Dia berusia 17 tahun kala itu. Mereka semua divonis pada bulan Juli tahun 1991. Keempat pelaku masing-masing dilindungi oleh hukum perlakuan khusus bagi kejahatan di bawah umur. Selama proses peradilan, beberapa orang pingsan saat menekan detail pemerkosaan brutal dan penyiksaannya. Ada keyakinan bahwa koneksi keempat remaja tersebut dengan geng kriminal Yakuza lah yang berkontribusi terhadap ringannya dakwaan mereka. Setelah bebas pada tahun 2009, Miyano mengubah namanya menjadi Hiroshi Yokoyama. Pada tahun 2013 dia pernah ditangkap lagi karena melakukan dugaan penipuan. Namun karena kurang bukti akhirnya dia berhasil bebas. Dia dituding terlibat dengan bisnis MLM untuk menghasilkan uang. Sedangkan Jo Ogura mengubah namanya menjadi Jo Kamikaze. Pada Juli 2004 dia menganiaya dan melakukan pengancaman pembunuhan terhadap seorang. Sehingga dia kembali di penjara selama 4 tahun. Tahun 2009 ia bebas kembali. Meski bebas, Tokyo Reporter menyebut bahwa Minato sempat masuk lagi ke pengadilan pada tahun 2018 karena kasus kekerasan. Hanya Watanabe yang tak tersangkut kasus kriminal lagi. Ia dilaporkan tinggal bersama ibunya setelah bebas pada tahun 1950. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.